Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Angga Nutrija. Saya program studi S1 Perawatan Ilmu Keperawatan dari Fakultas Unika Musikalitas. Dalam video ini saya akan membahas tentang masalah perawatan masalah jantung, masalah kardio, yang lebih spesifikasinya tentang tempo nada jantung. Untuk lebih lanjut, apa aja definisi dari tempo nada jantung, tanda gejala dan etiologi atau penyebab dari tempo nada jantung tersebut, kita simak dalam video selanjutnya. Dan untuk itu sebelumnya tekan tombol like, comment, and subscribe. Oke. Definisi tempo nada jantung adalah kondisi medis yang menyebabkan terganggunya fungsi jantung dalam tubuh untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kondisi ini terjadi akibat adanya penimbunan darah atau cairan tubuh lainnya di ruang perikardium jantung, yaitu di antara jantung dengan selaput jantung. Nah, tempo nada jantung ini adalah situasi gawat darurat sehingga membutuhkan penanganan secara cepat. Tempo nada jantung ini biasanya disebabkan oleh tekanan yang sangat kuat atau pada jantung. Tekanan ini dihasilkan oleh darah atau cairan tubuh yang lain memenuhi ruang perikardium pada jantung, yaitu antara ruang dan otot dan selaput tipis yang membungkus jantung. Nah, ketika cairan tersebut menekan jantung, maka ventrikel atau bilik jantung tidak dapat mengembang secara penuh atau secara penuh. Nah, kondisi ini menyebabkan semakin sedikitnya darah yang masuk ke jantung, dan semakin darah itu sedikit, maka darah yang mengandung oksigen yang untuk dipompa ke seluruh tubuh itu akan berkurang. Nah, kondisi kurangnya pasokan darah ke jantung dan seluruh tubuh bisa menyebabkan shock dan gagal jantung serta kegagalan fungsi organ lainnya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan apa aja pada tempo nada jantung ini. Ada beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan pada pasien-pasien tempo nada jantung, yaitu salah satunya pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG. Nah, pemeriksaan itu dilakukan untuk melihat aktivitas kelistrikan jantung pasien. Nah, dan juga kita perlu melakukan foto ronsen dada, pemeriksaan yang digunakan untuk membandingkan bagian dada dan dapat menunjukkan perbesaran pada jantung jika pasien mengalami tempo nada jantung. Nah, yang selanjutnya ini pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG untuk jantung yaitu untuk mendeteksi apakah perikardium pada jantung tersebut membesar dan apakah ventrikel pada jantung itu mengempis akibat volume darah yang terlalu rendah. Nah, selanjutnya pemeriksaan itu adalah CT scan pada jantung khususnya. Pemeriksaan itu untuk melihat apa ada penimbunan cairan di dalam ruang perikardium atau perubahan lain yang terjadi pada jantung. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan melihat magnetic resonance angiogram atau MRA pada jantung. Pemeriksaan ini digunakan untuk melihat aliran darah dari jantung. Nah, pengobatan terhadap tempo nada jantung tersebut sangat penting untuk mengurangi risiko kematian pada pasien. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengobatan atau obat-obatan medis yang digunakan pada pasien dengan penyakit tempo nada jantung tersebut. Oke, tentang pengobatan atau proses istilah medisnya pembedahan atau langsung yang pengobatan langsung mengarah ke jantung tersebut, yaitu satu, perikardio atau fungsi perikardium, yaitu prosedur yang dilakukan untuk mengeluarkan cairan dari ruang perikardium jantung dengan menggunakan jarum. Nah, yang lainnya perikardiotomi, yaitu prosedur operasi dengan memotong dan menghilangkan sebagian perikardium pada jantung yang melapisi jantung tersebut. Nah, proses ini dilakukan
untuk membantu mengurangi tekanan pada jantung tersebut. Nah, selanjutnya tindakan selanjutnya yaitu pericardiodisis, yaitu pemberian obat-obatan langsung ke dalam ruang perikardium pada jantung untuk menempelkan perikardium dengan otot-otot jantung. Prosedur ini bisa dilakukan bila terjadi penumpukan cairan di ruang perikardium atau lebih dikenal dengan efusi perikardium secara berulang. Nah, dan selanjutnya itu adalah torakotomi, yaitu prosedur invasif yang dilakukan untuk mengeluarkan cairan atau darah yang menumpuk pada daerah perikardium jantung tersebut. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas ada beberapa penyebab terjadinya akumulasi cairan pada perikardium pada jantung itu. Ada beberapa, yaitu salah satunya serangan jantung, gagal ginjal, infeksi, kanker yang menyebar ke selaput perikardium seperti kanker payudara, kanker paru, dan perikarditis atau peradangan pada perikardium tersebut. Nah, itulah beberapa dari hasil beberapa yang menyebabkan akumulasi darah atau cairan terjadi pada perikardium. Dan satu lagi, bisa terjadi akibatnya cedera akibat adanya hantaman benda tumpul di bagian dada atau kecelakaan mobil seperti motor, ataupun luka tembak atau luka tusukan pada daerah jantung. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya terhadap penyakit tamponade jantung. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya, terima kasih untuk sudah menonton, dan jangan lupa tekan like, subscribe, and comment. Oke?